Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah TIK, yaitu Bapak Tulus Setiawan SPD MPD SI, dan yang saya sayangi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Adrian John. Selanjutnya ada Rizky Devias, ada Ria Emilia, Anindra Izati, Larasati Putri, dan Triwulan Sari. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai potensi diri dan usaha bisnis yang bisa kami kembangkan. Baik, untuk potensi diri pertama akan dijelaskan atau akan dipresentasikan oleh Anida Izati. Kepada Anida, saya persilakan. Baik, saya Anida Izati. Mengenai potensi saya itu saya bisa merajut. Saya bisa ngerajut tas ransel atau tas lempang juga bisa, kemudian membuat aksesoris dari rajut, sama membuat kotak pensil dari rajutan juga. Sekian potensi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, Anida, untuk potensi kedua akan dibacakan oleh Larasati Putri. Kepada Lara, saya persilakan. Baiklah, perkenalkan saya Larasati Putri dari kelompok 1. Nah, yang menjadi potensi saya adalah saya bisa bernegosiasi, seperti misalnya waktu belanja ataupun bernegosiasi dengan orang dalam hal dengan kayak misalnya kerjasama, misalnya nanti mau membuat sebuah usaha, itu saya bisa bernegosiasi dengan teman ataupun sebagai pihak yang bekerja sama dengan saya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lara. Untuk potensi selanjutnya kepada Sasa, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Triwulan Sari. Di sini potensi saya itu merawat bunga. Nah, di sini saya memiliki potensi, saya tahu bagaimana cara merawat bunga, terus menjaga agar bunga itu tidak layu dan tidak kekurangan nutrisi, serta bagaimana cara-cara agar merangkai bunga. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sasa. Untuk potensi selanjutnya kepada Rizky Devias, silakan. Baik, perkenalkan saya Rizky Devias. Jadi potensi saya adalah jago main game, mulai dari game Free Fire, PUBG, maupun game Mobile Legends. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk potensi diri saya sendiri, yaitu Adrian John. Di sini potensi saya itu saya bisa dan juga mampu dalam melukis. Tapi melukis di sini hanya menggunakan cat air, bukan cat minyak, bukan juga clear ataupun melukis di kanvas. Jadi saya itu melukis di kaca menggunakan cat minyak. Mungkin itu saja. Untuk potensi diri selanjutnya kepada Ria, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada John. Perkenalkan, saya Ria Emilia. Di sini potensi saya itu surat menyurat. Nah, kenapa surat menyurat? Jadi kalau melihat dari riwayat organisasi, saya selalu mendapatkan tugas ataupun job desk terkait dengan administrasi. Yaitu baik mau ke instansi ataupun mau ke organisasi eksternal gitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya itu tentang ide atau bisnis usaha yang bisa kami lakukan. Baik, di sini kami dari kelompok 1 memiliki nih sebuah pemikiran atau peluang bisnis yang bisa kami lakukan nantinya, yaitu adalah thrift shop. Di sini nama usaha kami itu Alpha Thrift Shop. Nah, sebelum lebih jauh kita bedah dulu ini apa yang dimaksud dengan thrift shop. Thrift shop itu pengertiannya dari usaha thrift shop itu sendiri adalah secara bahasa. Thrift adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya penghematan dengan tujuan untuk menghindari pemborosan. Sedangkan shop adalah toko. Jadi
thrift shop adalah jenis usaha atau toko yang pada dasarnya menjual barang bekas namun yang masih layak untuk digunakan, sehingga ia termasuk perusahaan dagang. Barang-barang yang dijual juga beragam, mulai dari pakaian, tas, jam, sepatu, dan lainnya. Barang yang didapatkan juga berasal dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Nah, bisnis thrift shop ini mulai muncul di Indonesia sejak tahun 2013. Penjual thrift shop ini mulai menjual barang bekas dengan brand terkenal ataupun brand langka. Namun, bisnis ini itu terus berkembang dan tidak hanya terbatas pada barang langka atau barang branded saja. Dalam usaha thrift shop, banyak jenis produk yang bisa dijual. Contohnya itu ada celana, pakaian, sepatu, topi, dan masih banyak lainnya. Nah, berikut ini ada penjelasan lengkap tentang jenis produk apa saja yang bisa dijual jika ingin memulai bisnis thrift shop yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya, silakan. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis produk yang biasa dijual di thrift shop. Yang pertama itu ada pakaian. Nah, pilihan utama yang bisa dijual dalam bisnis ini itu pakaian, dan jenis produknya banyak diperjualbelikan dalam usaha thrift shop. Dalam kategori produknya yang termasuk dalam jenis pakaian itu ada kemeja, kaos, celana jeans, rompi, dan banyak lagi pakaian lainnya. Untuk produk pakaian pada bisnis ini itu membutuhkan modal sebesar 1 juta untuk mendapatkan stok barang yang berupa dia berbal-bal atau per karung pakaian. Jika pakaian yang dijual ini brand terkenal, maka nilai jualnya itu bisa lebih tinggi gitu. Yang kedua ada jam tangan. Nah, di jam tangan ini juga jadi salah satu produk yang bisa dijual di thrift shop. Dan ini bukan jam tangan sembarangan, tapi ini jam tangan premium ataupun dari brand-brand terkenal seperti Philips, Rolex, Hublot, dan jam tangan branded lainnya. Nah, tapi tidak ada salahnya juga memulai untuk menjual jam merek lokal juga, seperti Tiger, Wodka, dan merek lokal yang lainnya. Jika tidak memiliki modal yang banyak, gitu. Yang ketiga ada tas. Tas ini juga menjadi produk dari bisnis thrift shop yang banyak digemari banyak orang, mulai dari merek ternama ataupun juga dari merek lokal. Yang keempat ada sepatu. Di sini sepatu itu jarang ditemukan, tapi bukan berarti tidak menjanjikan. Namun dia bervariasi produk dagangan di dalam thrift ini. Dan bisa aja sepatunya ini limited edition dan juga banyak dipakai di pasaran. Dan yang terakhir ada perhiasan. Nah, perhiasan juga salah satu produk yang bisa dijual kalau ingin membuka usaha thrift shop. Dan untuk modal thrift shop yang dibutuhkan untuk jenis produk ini tuh memang banyak. Biasanya bisnis yang menjual variasi produk yang banyak menggunakan aplikasi stok barang untuk bisa mengetahui jenis produk mana yang paling laku dan mana yang kurang laku, sehingga mengetahui mana yang harus di-restock dan mana yang enggak, yang tidak harus di-restock. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tri Wulansari. Kepada Tri Wulansari, silakan. Oke, yang berikutnya itu mengapa harus memulai bisnis thrift shop? Karena thrift shop ini yang pertama itu digemari usia tertentu. Nah, alasan pertama ini bisnis ini menjanjikan karena bisnis ini kan banyak digemari oleh konsumen dari kalangan muda atau usia yang produktif. Nah, di Indonesia di dalam penelitian di tahun 2017 menunjukkan bahwa usia remaja atau usia produktif merupakan kalangan konsumen yang memiliki perilaku konsumtif tinggi. Jadi thrift shop ini peluangnya untuk maju itu besar. Nah, yang kedua itu ada bisnis kekinian. Thrift shop ini salah satu bisnis kekinian di Indonesia dan menjadi tren di masa kini. Bukan hanya bisnis ini saja, melainkan bisnis ini juga memiliki banyak minat dari kalangan muda. Nah, selanjutnya itu ada produk memenuhi kebutuhan. Nah, produk-produk di toko thrift biasanya memenuhi kebutuhan banyak orang, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Mereka bisa mendapatkan barang yang diinginkan dengan harga yang ramah di kantong. Nah, berikutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, untuk melanjutkan pembahasan akan dilanjutkan oleh Adi Daisati. Pada Adi Daisati, silakan. Baik, untuk alasan keempat, mengapa harus memilih bisnis thrift shop. Yang selanjutnya yang keempat ini adalah modal kecil untung besar. Alasan ini karena dengan bisnis thrift shop dibuka sebagai usaha rumahan, itu hanya membutuhkan modal yang tidak terlalu banyak. Namun dengan modal sedikit tersebut, kita bisa menghasilkan keuntungan bisnis thrift shop yang besar. Cocok sekali menjadi pilihan bisnis untuk orang yang memiliki modal sedikit tapi menginginkan keuntungan yang besar. Alasan kelima adalah pilihan dalam berbelanja. Tidak sedikit orang yang beralih ke thrift shop ini karena harganya selain lebih murah, namun kualitas barangnya itu juga masih layak pakai. Maka dari itu tidak sedikit pula yang menjadikan thrift shop ini sebagai salah satu pilihan dalam berbelanja. Untuk alasan keenam adalah banyak peminat. Peminat dari thrift shop ini cukup banyak, khususnya dari kalangan kaum muda. Kenapa kelompok pemuda yang lebih suka terhadap thrift shop ini? Karena kelompok pemuda itu suka mengikuti tren fashion kekinian, sehingga rela menghabiskan uang untuk tren terkini. Nah, bisnis thrift shop ini adalah salah satu solusi karena mereka tidak perlu mengeluarkan jumlah uang yang terlalu banyak karena harganya tentu tidak semahal harga barang barunya. Yang terakhir, yaitu banyak platform untuk thrift shop. Alasan terakhir ini dikarenakan thrift shop ini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan karena banyaknya platform online seperti e-commerce yang bisa menjual produk-produk thrift. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Devias. Pada Rizky Devias, silakan. Baik, selanjutnya adalah cara membuat bisnis thrift shop. Yang pertama itu menjual satu produk spesifik. Tujuannya agar toko kita memiliki ciri khas yang membedakan antara toko kita dengan toko orang lain. Dengan menjual satu produk, berguna juga untuk menjadikan toko kita sebagai toko rujukan jika ada konsumen yang butuh dengan produk tersebut. Yang kedua, tentukan supplier produk. Yang ketiga, pilih nama produk. Tujuannya agar produk kita mudah dikenal. Yang keempat, perhatikan kebersihan barang. Karena konsumen juga melihat toko itu dari luarnya. Makanya kebersihan harus juga dilihat. Makanya juga kebersihan juga harus diperhatikan. Mungkin itu aja, terima kasih. Untuk pembahasan terakhir akan dibawakan oleh Larasati Putri. Kepada Lara, saya persilakan. Baiklah, pembahasan selanjutnya yang kelima itu adalah foto produk untuk pemasaran. Nah, kita itu mengenalkan produknya itu melalui dengan memfoto produk tersebut. Nah, nanti di mana foto ini akan kita upload di media sosial. Nah, ini kenapa sangat penting karena ini sebagai sarana brand marketing produk kita itu sendiri sehingga orang lain mengetahui tentang produk kita itu. Mungkin saja orang itu mengetahui dari media sosial, thrift shop seperti Instagram, Facebook, toko online dan sebagainya. Nah, foto produk ini nanti dapat menghemat budget karena menggunakan smartphone dengan pemilihan cahaya, peletakan produk dan cara mengambil foto dari sudut pandang yang apik. Nah, ini kan berbeda dengan ketika kita fotonya itu kita bikin sebagai brosur ataupun selebaran, itu kan membutuhkan biaya yang lebih mahal, sehingga dengan adanya foto ini bisa menghemat budget bagi kita yang akan menjalani thrift shop ini. Kemudian yang keenam adalah menentukan harga jual. Nah, harga jual produk harus dihitung dengan tepat dan juga rinci. Jangan sampai kita kerugian, tetapi kita juga tidak boleh mengambil untung yang berlebihan. Nah, sesuaikan harga jual kita dengan harga pasar. Kemudian kita sesuaikan juga dengan kualitas produknya. Jika misalnya produk kita nanti ada yang seperti dia brandnya brand
misal brandnya itu brand dikatakan mahal gitu kan, ya udah kita naikkan harga jual kita. Namun itu kan balik lagi tergantung kualitas produk kita, kemudian biaya operasional usaha dan juga modalnya. Jangan sampai kita itu membuat harga jual itu terlalu mahal dan juga terlalu murah. Pastikan kita itu mendapatkan keuntungan, tetapi kita juga tidak rugi. Kemudian yang ketujuh adalah pemasaran produk. Nah, langkah selanjutnya bagi kita yang akan menjalankan thrift shop ini adalah pemasaran produk. Ini adalah sangat penting bagi kita, karena dengan adanya pemasaran produk, maka orang lain ataupun masyarakat akan tahu tentang thrift shop kita ini. Nah, buatlah konten marketing yang sesuai target produk. Misalnya itu saat ini kan banyak kita temukan di TikTok, seperti yang di TikTok Shop gitu kan. Nah, kita nanti akan membuat konten seperti yang dibikin orang itu. Kemudian kita bikinlah caption yang menarik, misalnya beli 2 gratis 1 kayak gitu. Kemudian strategi marketing usaha. Nah, poin terakhir yang bisa kita lakukan dengan membuat strategi marketing. Nah, kita harus pandai membuat strategi untuk mengajak ataupun untuk kayak persuasif terhadap orang lain, sehingga orang ini tertarik dengan thrift shop yang kita bikin itu sendiri. Nah, misalnya itu pemberian promo produk, kemudian dengan adanya pemberian promo maka orang akan tertarik kayak gitu. Kemudian sesuaikan kembali target market kita dengan produk usaha kita. Jangan lupa juga kita promosi di berbagai platform, contohnya itu seperti live di TikTok, live di Instagram, dan juga di live di e-commerce seperti Shopee dan lain-lain. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini dapat kita lihat ya contoh-contoh dari thrift shop itu, mulai dari thrift pakaian, ada juga thrift jam tangan, terus juga ada thrift sepatu, ada thrift tas, dan juga ada thrift perhiasan. Nah, itu sebagai contoh thrift-thrift yang bisa kita jadikan opsi untuk memulai usaha. Nah, jadi di sini kami dari kelompok 1, mengapa kami ingin menggunakan, kenapa kami memilih untuk membuka usaha thrift? Seperti yang sudah teman-teman jelaskan tadi, bahwasanya thrift ini merupakan usaha bisnis yang sebenarnya tidak susah, cenderung mudah, dan juga modalnya itu sedikit. Jadi dengan modal sedikit kita bisa menghasilkan untung yang banyak. Kenapa? Karena thrift ini itu banyak digemari oleh pihak-pihak tertentu. Contohnya itu oleh remaja. Kenapa? Karena thrift shop ini dia menghadirkan pakaian-pakaian yang barang-barang, pakaian, sepatu, tas yang barang branded, walaupun second, walaupun bekas pakai, tapi masih sangat layak digunakan. Nah, jadi karena para remaja ini masih masuk ke dalam fase yang sangat-sangat konsumtif, terlebih lagi untuk soal brand dan juga masih sangat mengikuti fashion, jadi thrift shop inilah hadir untuk memenuhi kebutuhan mereka. Thrift shop kami hadir sebagai solusi untuk pemenuhan para remaja-remaja tersebut. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kita, dan juga terima kasih juga kepada Bapak dan teman-teman sekalian yang sudah ikut dalam partisipasi presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, jika ada kesalahan kami mohon ampun. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.